Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih akhir pekan lalu menggelar rapat terbatas. Salah satu rekomendasinya adalah menguatkan industri tekstil Indonesia. Seperti apa potret dan strategi industri tekstil nasional saat ini? Kita telah terhubung dengan Vice President Director yang juga adalah generasi ketiga pendiri Pan Brothers, Anne Patricia Sutanto. Bu Anne, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bu Selamat Anne. pagi, Mas Leo. Masih ingat? Masih ingat tentunya, Bu Anne, senang melihat Ibu sudah tersenyum lagi. Apakah itu artinya tahun lalu, tahun 2025, industri tekstil nasional sudah seperti senyum Bu Anne ini? Atau seperti apa gambaran kondisi industri tahun lalu, Bu Anne? Pertama-tama, Pak Leo, saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi pemirsa Metro TV. Tapi saya mau komen sedikit nih, Mas Leo, bahwa saya selalu senyum. Hanya senyumnya selebar apa? Tentu saja tahun ini dengan adanya bulan Januari, di mana Bapak Presiden hari Minggu yang lalu memberikan suatu harapan yang cerah atau komitmen yang baik bagi industri TPT nasional, dan melalui Pak Menko Erlangga beberapa hari yang lalu juga Pak Menko juga sudah menyampaikan apa yang akan diplan atau diwacanakan oleh pemerintah. Harapan kita adalah apa yang sudah disurvei oleh pemerintah akan industri TPT nasional tahun lalu kepada kami pelakunya maupun asosiasi kami, Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia, para membernya. Di situ ada suatu roadmap industri TPT yang benar-benar mendetailkan berbagai challenges, berbagai opportunity, juga ancaman, juga kesempatan. Jadi ini yang inventorisasi akan beberapa detail ini yang sudah juga digelar bersama dengan kami, yang akhirnya pada titiknya Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinet siap membantu kami di industri TPT nasional untuk mengembangkan atau mengoptimalkan kapasitas atau opportunity ini. Persisnya Bu Anne, apa Gitu. yang diharapkan oleh pelaku tekstil nasional, konkretnya ya Bu, secara teknis yang segera Ya. bisa dibantu oleh pemerintah di tahun ini, Bu? Ya, jadi tekstil dan garmen ya, tahun lalu melalui Apindo juga melalui AGTI kita sudah mendetailkan beberapa benchmarking yang sebenarnya kita bisa sandingkan antara industri TPT nasional kita dengan berbagai negara lain yang saat ini lebih unggul daripada kita. Seperti contohnya China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, juga India, sehingga itu yang ingredients itu yang kemudian di-cater kepada culture budaya kita. Dan kita juga sudah menyampaikan regulasi-regulasi tepatnya untuk TPT nasional ini hampir 40-an regulasi yang perlu direview kembali, apakah regulasi itu bisa disimplify atau misalnya bisa direduksi atau misalnya bisa dibuat dalam bentuk hanya supervisi atau pengawasan instead of certifications. Jadi toh itu juga tidak melanggar dari sisi undang-undang ataupun undang-undang dasar kita. Jadi itu yang sebenarnya kita sudah sampaikan ke pemerintah tahun lalu, yang sebenarnya juga sudah dikaji oleh berbagai kementerian, dan harapannya kita apa yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden di ratas yang hari Minggu lalu itu yang membuat Bapak Presiden meyakini bahwa industri TPT nasional ini memang bisa menjadi tulang punggung industri padat karya untuk kepentingan Indonesia Emas 2045. Bu Karena kita Anne kan fokusnya sebagai SDM ya, Mas. Ya. Oke, fokus di SDM. Ibu sebagai salah satu pemain besar di industri tekstil dan produk tekstil dan juga sebagai wakil Yes. dari asosiasi, melihat tahun Yes. 2026 ini Bu akan fokus lebih kepada pasar dalam negeri atau tetap juga ekspor karena kita melihat kondisi geopolitik yang semakin tidak pasti. Strateginya seperti apa, Bu Anne? Sebenarnya malah tahun 2026 ini dengan adanya tahun lalu pemerintah sudah closing
EU Indonesia CEPA Free Trade Agreement CEPA, pemerintah juga closing Kanada Indonesia Free Trade Agreement CEPA, pemerintah juga udah closing at the end of the year EU Indonesia CEPA, dan Ya, ini lagi sedang diproses ratifikasi di kedua negara. Kami malah meyakini bahwa tahun ini adalah tahun di mana para brand atau global players mulai fokus membangun jaringan supply chain di Indonesia, ya, dari ujung ke ujung. Nah, dari dasar itu kita perlu juga mengconvince pemerintah kita untuk industri kita ini berdaya saing dari sisi regulation, dari sisi detail-detail yang kalau dibandingkan dengan negara lain, kita ya, ini masih lebih unggul. Ya, supaya mereka nggak lari ke negara lain kan, yang ya. sudah punya free trade agreement dengan negara-negara yang saya sebut itu. Nah, jadi dari dasar itu kami meyakini ekspor tahun ini seharusnya bisa naik, malah nantinya harapan kita adalah di tahun 2027 naik lebih lagi dengan adanya ratifikasi yang sudah disetujuin kedua negara masing-masing yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk lokal Indonesia sendiri, yang sudah dilakukan oleh sebenarnya pengusaha kami di dalam asosiasi, juga oleh pemerintah dan juga oleh pekerja, ya. Sebenarnya kita perlu fokus Ya. konsolidasi bagaimana meningkatkan daya saing, Mas Leo. Kenapa? Karena kita jangan mikir bahwa import itu lebih cheap. Ini yang saya selalu challenge ke semua orang. Apakah itu memang murah atau karena produknya mereka berdaya saing dibanding produk kita? Jadi kita juga antara kita, ya, tidak boleh ada dusta, ya. Di mana kita perlu buka cost of goods sold kita, dan kita harus sandingkan apa yang membuat kita ini lebih mahal dibandingkan misalnya Ya, dari negara-negara lain. Saya nggak sebut ya. negaranya, ya. Jadi itu yang kita mesti fokus. Kalau mengenai illegal dan sebagainya itu urusan pemerintah, dan saya meyakini bahwa di bawah pemerintah Prabowo ini akan pelan tapi pasti akan kembali ke semula, ya. Memang illegal itu problem di seluruh negara, ya, bukan hanya Indonesia saja. Tapi kami juga meyakini bahwa kalau seluruh ekosistem supply chain ini benar-benar mau bersatu, kadang-kadang ada import yang memang kita masih perlu, Mas, karena kita nggak produksi. Jadi kami juga mengharap dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian juga mengaminin itu tetap diimport, karena kalau nggak Ya, pelaku usaha susah kalau bahan bakunya dipersulit. ya. Jadi kalau nanti ada sebutan import borongan dan sebagainya, sebenarnya perlu dikaji kenapa mereka harus borongan. Ada kalanya mungkin untuk kepentingan kehidupan mereka, untuk sustainability dari usaha mereka. Saya nggak ngomong saya mengaminin, ya, tapi kan itu perlu Ya, dikaji secara bijaksana. ya. Jadi kalau dibilang bahwa Indonesia ini tidak bisa mandiri sandang, saya orang pertama yang akan selalu ngomong salah. Karena Baik. company kita, Penn Brothers, Ya. itu kan selalu ekspor, ya. Ekspor itu kan udah berdaya saing di dunia. Kenapa enggak kita berdaya saing di negara kita sendiri? Ya enggak, Mas Leo? Ya, Bu Ana, kalau melihat optimisme Ibu, apakah itu artinya industri tekstil dan juga Pan Brothers sebagai salah satu pemain signifikan itu melihat tahun ini akan lebih baik dibanding 2025 atau memang tetap harus berhati-hati melihat perkembangan dunia, Bu? Ya, kalau perkembangan dunia sejak zaman sebelum pandemi pun kita selalu harus berhati-hati. Karena geopolitik kan bukan hanya isu negara kita saja. Apalagi sebagai eksportir, kita selalu mencermati geopolitik. Ya. Ada hubungannya dengan daya beli, ada hubungannya dengan logistik, ada hubungannya dengan negara-negara yang tadinya kita bisa ekspor, mendadak tidak bisa ekspor. Nah, jadi kan memang geopolitik itu selalu menjadi bagian dari risk management kita dengan para global brand yang kita cater untuk kita memastikan bahwa stabilitas dari produksi kita juga atau kapasitas kita juga terjaga. Itu Oke. pasti, Mas. Tapi Ya. kalau dibilang waspada terus tanpa kita juga memikirkan pengembangan kita, efisiensi kita, daya saing kita, menurut saya kita nanti ketinggalan kereta dibandingkan negara lain. So waspada boleh, tapi kita perlu terus progresif konsolidatif sehingga kita juga tetap bisa progresifnya meningkat. Walaupun memang tahun ini tetap kita harus waspada,
Tapi menurut saya konsolidasi bagaimana meningkatkan daya saing is the key this year. Strategi berarti lebih banyak akan tetap melihat pasar ekspor, Bu Ane, ketimbang pasar dalam negeri, atau juga mulai mencoba menambah juga porsi dalam negeri, atau seperti apa, Bu? Ya, jadi ini tergantung memang kebijakan pemerintah ya, karena seluruh pabrik Penn Brothers, hampir seluruh pabrik Penn Brothers ini di kawasan berikat. Nah, kawasan berikat ini kita memang tadinya tujuannya full ekspor, tapi sejak adanya beberapa aturan bahwa sebaiknya produk barang jadi dilokalisasi, memang berbagai multi brand yang ada di Indonesia mulai melokalisasi ke kami. Karena kan kita kan ESG-nya di dalam pabrik kita memang ESG standar internasional. Ya, bukan hanya dari sisi quality ya, tapi juga dari sisi environment, social dan governance. Sehingga memang paling aman atau paling mudah dan paling cepat pada saat mereka lebih diperkecil untuk importnya, mereka akan seek kita ya, seek Penn Brothers, mencari Penn Brothers. Sehingga Penn Brothers ya perlu cater mereka karena mereka kan adalah buyer kita dunia. Nah, kita adalah sebenarnya solusi bagi Indonesia untuk substitusi impor. Karena kan memang kainnya kemungkinan kita bisa import. Tapi kan pakaian jadinya di mana padat karya berada, itu kan yang membuat kita, Mas. Sayangnya waktu kita terbatas, tapi senang mendengar optimisme untuk menyongsong tahun ini. Terima kasih Vice President Director PT Penn Brothers Terbuka, Bu Ane Patricia Sutanto. Selamat pagi, Bu Ane. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.